Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Ahmad Saiful Anwar akan menjelaskan tentang akidah akhlak dari Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ihsan. Materinya adalah kelas 11 berupa aliran dalam Islam. Aliran dalam Islam diantaranya adalah Qadariyah dan Jabariyah. 1. Qadariyah. Latar belakang munculnya Qadariyah. Nomor 1. Menurut bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab Qadaro, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Yang kedua, secara istilah, Qadariyah merupakan aliran yang memiliki pemikiran bahwa manusia berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Qadariyah ini sebuah aliran yang pemikirannya manusia itu berbuat dengan dirinya sendiri, tidak ada campur tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aliran Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Kemudian yang keempat, pemikiran Qadariyah mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi lebih mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis, aliran Qadariyah ini. Selanjutnya, untuk tokoh Qadariyah, nomor 1, Ma'bad Al-Juhani, tokoh utama Qadariyah ini. Sedangkan tokoh yang kedua dari Qadariyah adalah Ghailan Ad-Dimashqi. Meskipun Imam Syahrastani dalam bukunya Milal wa Nihal, Ghailan Ad-Dimashqi ini adalah pendiri dari paham selain Qadariyah, yakni Murji'ah. Selanjutnya, C. Pokok ajaran Qadariyah. Nomor 1, yang perlu digarisbawahi, Allah tidak menciptakan amal perbuatan bagi manusia. Artinya, yang menciptakan amal perbuatan itu adalah manusia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah itu esa dan tidak memiliki sifat. Perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Qadariyah terletak pada ini, yakni Allah Ta'ala itu esa dan memiliki sifat. Kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, kalau Qadariyah, Allah esa tapi tidak mempunyai sifat. Sebagaimana disebutkan di Ahlussunnah wal Jamaah ada sifat wujud, qidam, baqa sampai kalam. Kemudian sifat muhal, sifat jaiz bagi Allah, bagi Rasul yang dikumpulkan dalam 50 aqaid. Yang ketiga, pelaku dosa besar adalah fasik. Jadi menurut Qadariyah ini, siapa yang berbuat dosa besar, dia adalah fasik, tapi bukan kafir dan bukan pula mukmin. Jadi terkatung-katung ada di tengah. Kemudian mereka akan kekal di neraka. Sementara kalau Aswaja itu tidak kekal di neraka sekalipun berbuat dosa besar. Kalau istighfar, insya Allah dimaafkan. Selanjutnya, Jabariyah. Latar belakang munculnya Jabariyah. Nomor 1, ini paham kebalikan daripada Qadariyah. Kalau Jabariyah, nomor 1, menurut bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro, artinya memaksa. Kalau dalam bahasa Indonesianya, atau mengharuskan melakukan sesuatu, dipaksa. Kemudian nomor 2, menurut istilah, Jabariyah adalah aliran yang memiliki pemikiran bahwa manusia tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan dalam segala perbuatan. Artinya, sekalipun kita berbuat, misalkan berjalan, berjalan itu kita dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ikhtiar atau bukan karena usaha dari kita.
Ini perbedaannya. Kalau di aswaja itu disebutkan kita itu berjalan ikhtiar melalui usaha kita disertai dengan takdir Allah berjalan. Lain halnya dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah tidak ada usahanya sama sekali. Itu murni dari aliran Jabariyah itu sendiri. Artinya murni dari kekuasaan Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan seseorang merupakan kehendak Allah. Dengan kata lain, manusia berbuat sesuatu karena dalam keadaan terpaksa atau majbur. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dipaksa manusia itu. Tidak ada usahanya sama sekali. Artinya dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Jabariyah. B. Benih-benih munculnya paham Jabariyah. Sebetulnya benih-benihnya ini sangat banyak sekali. Cuma Pak Guru lebih menekankan pada 2 poin ini. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad menjumpai sahabat bertengkar masalah takdir Tuhan, Nabi melarang mereka memperdebatkan hal itu agar terhindar dari kekeliruan menafsirkan ayat Tuhan mengenai takdir. Jadi ketika di suatu saat ada sahabat yang bertengkar, Nabi menghampirinya. Bertengkar dalam masalah takdir. Kemudian Nabi menegur. Hai sahabat, jangan memperdebatkan masalah takdir. Karena takdir itu adalah posisi dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada sangkut pautnya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, benih-benih munculnya paham Jabariyah adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Seorang yang mencuri ini ketika diinterogasi, ditanyakan, sang pencuri ditanyakan sama Umar bin Khattab. Kemudian pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku mencuri, bukan karena usahaku, kata pencuri itu. Mendengar itu, Sayyidina Umar marah dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Tuhan. Jadi benih yang kedua ini adalah ketika muncul ada seorang pencuri, kemudian diinterogasi sama Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian sang pencuri itu mengatakan, Tuhan yang telah menentukan, atau ya Tuhan yang telah menentukan aku ini mencuri. Saya nggak ada usahanya sama sekali. Saya dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tokoh Jabariyah. Di sini ada Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Sofyan, tokohnya, pendirinya. Selanjutnya, pokok ajaran Jabariyah atau paham Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Jadi manusia tidak tahu apa-apa sebelum terjadi. Yang kedua, manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Ini sama dengan yang telah Pak Guru katakan barusan, bahwa manusia itu tidak ada usahanya sama sekali. Setiap perbuatan yang buruk atau baik, Allah yang menentukan. Manusia tidak ada usahanya. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah lebih menekankan pada usaha dan takdir Allah. Yang ketiga, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi ini juga perbedaan. Kalau Al-Quran itu makhluk, artinya barang baru, kemudian bukan kalamullah. Sedangkan kalamullah itu adalah qadim, artinya kekal. Yang keempat, Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Jadi ini lebih kepada perbedaan dari aswaja, bukan qadariyah. Allah Ta'ala itu nanti akan tidak dapat dilihat di surga. Lain halnya dengan aswaja. Kalau aswaja bisa dilihat di surga. Nomor 5, surga dan neraka tidak kekal, akan hancur bersama penghuninya, karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu paham mereka bahwa neraka itu katanya tidak kekal. Kemudian surga itu juga tidak kekal. Yang keenam,
Allah tidak mempunyai sifat sama dengan makhluknya. Sifat yang telah Pak Guru jelaskan sebelumnya, bahwa sifat Allah itu ada sifat wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya itu, atau adam, hudus, fana, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, dan lain sebagainya. Tapi menurut Jabariyah, Allah tidak mempunyai sifat. Nomor 7, iman cukup dalam hati tanpa harus dilafatkan. Artinya tidak usah memakai lafat, langsung cukup ada dalam hati. Sedangkan yang nomor 8, ilmu Allah bersifat hudus. Di dalam sifat Allah itu yang kesekian kalinya ada wujud kita baqa mukhalafatul hadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu baru katanya, kata paham Jabariyah. Sementara paham dari Aswaja itu menjelaskan bahwa ilmu Allah itu bersifat qadim, kekal atau tidak baru. Terima kasih penjelasan dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.